Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara dari PT Berpindah Insightful Indonesia, di mana sebenarnya ini adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu ya buat kalian semua yang sudah kenal sebelumnya tentang Berbinar Insightful Indonesia. Karena apa? Karena di sini kami membuat sebuah acara yang itu ngasih kesempatan kalian buat bisa ketemu atau ngobrol langsung sama psikolog buat ngebahas tentang your daily life routines, atau mungkin tentang sebenarnya permasalahan kalian sehari-hari itu apa yang mau coba kalian tanyakan ke psikolog untuk dikasih jawaban berdasarkan perspektif dari psikologi. Dan tentunya acara ini bersifat gratis teman-teman semuanya. Karena apa? Karena Webinar merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang ingin ngasih yang terbaik buat kalian, karena kami punya tagline yaitu selalu ada buat kamu. Dan tentunya dari acara hari ini merupakan salah satu variasi dari produk Webinar yang berbagai macam produknya itu bertujuan ngasih kalian itu sesuatu yang positif. Salah satunya adalah yang hari ini yang kita beri nama dengan berarti atau Webinar Heroes to You, atau itu adalah brand dari produk Berbinar Insightful Indonesia yang merupakan live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia. Jadi Berbinar ini dengan brandnya adalah berbinar.in itu punya berbagai macam produk, yang diantaranya adalah ini edukasi, dan tentunya satu lagi adalah layanan psikologi. Seperti apa layanan psikologinya? Tentu salah satunya adalah konseling bersama psikolog. Dan tentunya konseling bersama psikolog ini bisa kalian cek lebih lanjut kayak gimana-gimananya, caranya seperti apa, harganya berapa, semua bisa kalian lihat di websitenya Berbinar atau di sosial medianya Berbinar. Dan di sana kalian akan dapat penjelasan lebih lengkap tentang harganya, variasi harganya mulai weekdays atau weekend, atau kalian juga mau itu online atau offline gitu. Karena Berbinar, karena kita berbasis online juga, pasti kami bakal ngasih yang terbaik buat sobat binar semuanya, customer Berbinar dari berbagai wilayah di Indonesia, di berbagai tempat. Dan tentunya harapannya bisa ngasih yang terbaik buat kalian gitu. Dan selain tentang konseling bersama psikolog, buat kalian yang masih malu-malu nih buat ketemu sama psikolog, kalian juga bisa curhat atau konsultasi sama teman-teman kalian yang seusia sama sekalian, atau yang kalian sering sebut dengan istilah konselor sebaya atau peer counselor, dimana harapannya kalian bisa lebih luas, lebih trust to each other gitu ya. Dan tentunya bisa setidaknya bisa kebayang gitu permasalahan karena seusia gitu ya. Dan harganya seperti apa dan segala macamnya bisa kalian juga cek di website dan sosial medianya Berbinar. Dan yang terakhir, kita juga punya produk selain konseling dan juga tentang webinar, edukasi dan segala macam, termasuk yang seperti sekarang ini. Kami juga punya yang namanya tes psikologi, atau yang sering kalian pahami sebagai psikotes. Psikotes apa aja, berbagai macam hal, variasi, bisa kalian cek juga di websitenya Berbinar. Salah satunya tentang bagaimana supaya kalian bisa tahu potensi atau kemampuan yang kalian miliki, bakat minat kalian seperti apa, kelemahan kalian apa, kelebihan apa, atau mungkin kalian mau tahu kira-kira cocoknya itu kalau dengan kemampuan saya seperti ini tuh cocoknya kerja di mana, terus seperti kemampuan saya seperti ini saya cocoknya tuh masuk jurusan apa, atau saya ini kalau punya hubungan tentang relasi kira-kira saya bakal bisa langgeng itu kalau dengan ketemu sama orang dengan karakteristiknya seperti apa, kurang lebihnya itu bisa kita cek lebih lanjut dengan melihat potensi relasi dan kurang lebih kognitif dan kepribadian kalian seperti apa, kayak gitu itu. Dan tentunya yang hari ini yang kita kasih ke kalian yang versi gratisnya dari webinar Berbinar adalah Berbinar Heroes to You. Ini kita bahas yang lebih luas, yang lebih banyak gitu kan, yang bisa nggak ada batasannya di sini. Tapi harapannya adalah satu, bisa menginspirasi kalian semua dan juga orang-orang sekitar kalian. Kenapa? Karena kalian jadi juga di tempat buat ditanya-tanyain sama teman-teman kalian, tapi kan nggak tahu harus jawab kayak gimana. Jadi akhirnya kalian bisa tanya di sini sama saya supaya kalian bisa tahu kalau ada teman kalian nanya seperti itu, kalian bisa tahu jawabnya seperti apa. Atau dengan informasi pengalaman kalian yang kalian curhatin di sini yang mau dicariin solusinya, itu ternyata mirip sama ceritanya teman-teman kalian juga lagi dengerin Berbinar Heroes to You, itu berarti pada malam hari ini, dan itu akan menginspirasi mereka semua. Itu ya, sekian intro dari saya, 5 menit yang cukup lama, karena kita nggak lama juga ya di Berbinar Heroes to You. Itu acara hari ini cuma 30 menit, jadi kalian harus optimalin sedemikian rupa supaya pertanyaan kalian bisa terjawab semuanya tentunya, kayak gitu. Ini ada aku sapa dulu buat teman-teman yang barusan bergabung ya. Ada Mbak JK Live Up, ada
Mas Jamal 1419 as usual gitu ya, dan ada Mbak Nesh, ada Mas Jamal nanya, kalau kita sudah nggak kaget dengan hal yang bakal terjadi itu kalau di psikologi itu apa ya? Mas mau tanya, kalau kita sudah nggak kaget dengan hal yang bakal terjadi itu, kalau di psikologi itu apa ya? Maksudnya kamu udah pernah ngalamin itu dan ternyata kamu udah nggak kaget gitu mungkin ya, atau mungkin kamu gimana? Ini mungkin kita bisa langsung invite ya Mas, yang kita lama nih nggak nginvite sempat Binar buat join bareng kita di sini, ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ayo, ada nggak ya Mas Jamal? Kayaknya lagi nggak on deh kayaknya. Mungkin belum online. Oke, nggak masalah. Jadi ini aku coba, mudah-mudahan aku coba ini ya, aku coba review dulu ya, mudah-mudahan benar. Nah, kalau Mas Jamal tanya itu, kita itu nggak kaget sama hal yang bakal terjadi gitu ya. Maksudnya berarti kan itu belum terjadi, tapi kita sudah semacam bisa memprediksi itu mungkin gitu ya, kurang lebih. Karena gini nih, jadi kalau kita ngomong tentang apa yang bakalan terjadi, itu buat beberapa orang yang terbiasa dengan yang namanya memperkirakan, memprediksi, atau mengkaitkan tentang segala fakta yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuklah suatu perkiraan atau suatu prediksi tertentu. Itu tuh biasanya memang kita jadi lebih terbiasa, lebih bisa sanggup memahami gitu, karena kita sudah prepare lebih awal tentang apa yang bakal terjadi gitu, meskipun sebenarnya tidak bisa 100% tepat, karena bisa jadi apa yang kita tebak itu karena kita itu belum tentu tahu sebenarnya kira-kira apa yang akan terjadi seperti apa adanya. Kita prepare dulu nih, ada Mas Jamal atau Mas Karushing Badi, mau dijelasin boleh banget. Ini lagi aku Karushing Badi pada malam hari ini. Silakan Mas Karushing Badi. Lebih ke ini sih Mas, kayak misalnya mungkin entah itu overthinking atau apa gitu, kayak misalnya kita lagi mikirin hal yang pasti ini bakal kejadian, nggak lama kejadian tapi kayak udah nggak kaget, udah tahu pasti kayak gini, jadi kayak udah tahu bakal kayak gitu, jadi nggak kaget, malah udah prepare gitu loh, pasti kayak gini ujungnya, pasti kayak gini, padahal itu hal yang mungkin ditakutin gitu loh, tapi waktu pas beneran menghadapi momen itu nggak kaget, malah kayak oh ya udah sih, udah gitu, karena udah tahu gitu bakal kayak gini gitu loh Mas. Kayak gitu sih yang saya maksud itu. Mas Dani mungkin menangkap atau enggak yang saya maksud. Jadi makanya kan kita itu kadang-kadang sama apa yang akan terjadi di depan kita itu kita jadi bisa lebih siap gitu ya, karena kita udah ngait-ngaitin semua yang ada di sekitar kita, supaya ketika kita berhadapan sama apa yang di depan kita itu jadi lebih bisa prepare gitu, maksudnya sudah siap, nggak kaget gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap apa yang akan kita hadapi beberapa menit ke depan, beberapa detik ke depan, atau bahkan beberapa hari, beberapa bulan ke depan, kita sudah siapin. Oh, kira-kira tanggal ini akan ada ujian atau waktu pengumpulan skripsi, sehingga saya persiapin dulu nih. Jadi besok-besok ketika akhirnya ujian itu muncul, ketika hal terburuk pun terjadi, saya sudah siap apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi apapun itu hasilnya mungkin beda sedikit pun, itu kita sudah siap, karena kita tahu kalau nggak A ya B, kalau gitu ya C gitu. Artinya kita sudah siapin itu semua. Jadi kenapa itu bisa bikin kita jadi nggak kaget? Karena memang kita sudah terbiasa untuk itu. Maksudnya buat orang yang seperti Mas Jamal, Mas Karoshing Badi, karena kita itu yang sudah terbiasa dengan seperti itu, maka kita akan jadi kebayang gitu kan, sebenarnya kita akan berhadapan dengan situasi apa, kita akan tahu ketika situasi terburuk itu terjadi, kita jadi tahu harus berbuat apa, karena jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah memprediksi itu, kita sudah tahu fakta yang akan terjadi, dan tentunya kita sudah disiapkan juga dengan satu set solusinya gitu. Biasanya seperti itu. Kenapa kita jadi nggak kaget? Karena memang kita sudah biasa
kita sudah terbiasa seperti itu, kita sudah siap, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan situasi yang dialamin Mas Karl Washington atau Mas Jamal tadi mungkin sebenarnya belum tentu sama ya dengan kondisi yang dihadapin sama orang lain. Artinya bisa jadi orang pun ada juga yang sudah tahu yang bakal terjadi gitu ya. Maksudnya di beberapa waktu ke depan dia sudah tahu bakal terjadi. Tapi ketika itu pun terjadi dia tetap kaget. Itu juga ada yang kayak gitu. Dia tetap nggak siap, dia tetap nggak nyangka itu bakal terjadi seperti apa yang diharapkan atau dia yang sudah prediksi. Jadi meskipun sudah dia perkirakan, dia sudah prediksi, dia tetap nggak siap. Dia tetap nggak apa namanya nggak nyangka itu bakal terjadi seperti apa yang dia prediksi. Artinya setiap orang dengan prediksi yang serupa, dengan pemahaman yang dia miliki, eh, itu nggak bakal sama gitu kesiapan mentalnya. Karena itu tadi kembali ke bawah. Ketika dia sudah memprediksi seperti itu, dia tahu apa yang akan terjadi, apakah dia kemudian siap menerima hal yang segala terjadi itu gitu kan. Karena setiap orang juga nggak mau sebenarnya hal terburuk itu terjadi, karena orang eh, karena pasti orang akan eh, karena pasti orang akan punya preparationnya sendiri, punya kesiapan psikologisnya sendiri, dan tiap orang nggak sama. Kadang juga orang dikatakan siap secara psikologis atau enggak itu juga karena dia sudah terbiasa dengan hal terburuk yang terjadi dalam hidupnya. Hal terburuk yang terjadi pun belum tentu sama setiap waktu dia memprediksi itu. Artinya kalau dia tahu hal buruk itu akan terjadi, bisa jadi sebelumnya dia pernah mengalami hal yang lebih buruk lagi gitu, sehingga ketika hal yang buruk yang diprediksi dia di waktu yang akan datang akan terjadi, dia jadi lebih siap. Dia tahu itu nggak akan seburuk yang sebelumnya. Jadi itu kembali kepada kesiapan masing-masing, seberapa jauh, seberapa dalam pengalamannya, seberapa siap dia mempersiapkan solusi-solusi yang dia miliki, kayak gitu. Oke, silakan Mbak Jackie mau nanya apa? Aku kan masuk akhir, terus akhir-akhir ini suka burnout gitu. Nah, itu gimana ya, Mas? Eh, nah, ini harus diperjelas nih. Burnout yang seperti apa nih? Kalau misalkan kami yang berprofesi sebagai psikolog, saya invite ya Mbak Jackie untuk bisa on mic di sini. Karena nggak fair saya rasa untuk saya langsung ngejudge burnoutnya seperti apa. Ini langsung dari cerita Mbak Jackie langsung. Halo, Iya, halo, silakan. selamat malam Mas. Aku kan nanya nih, gimana sih biar caranya nggak burnout gitu? Karena kalau semenjak semester akhir tuh kayak dapat revisian gitu, terus kayak bosen gitu loh lama-lama. Jadinya kayak nggak mau ngerjain gitu, kayak ketakutan sendiri gitu. Terus bahkan hobi yang biasa aku lakuin, jadi kayak males aku lakuin gitu. Dan lebih ke minat berarti ya. Minat, Iya. ketertarikan, interest. Mm. Itu yang mulai menurun gitu ya. Ada lagi mungkin selain itu yang dirasakan Mbak Jackie live update. Sejauh ini baru itu sih Mas, kayak kurang minat gitu dalam suatu hal, padahal permasalahannya tuh awalnya cuma dari skripsi terus gak jadi merambat ke lain gitu. Oke, oke. Jadi gini, kalau memang itu saya pernah cerita ini di beberapa episode yang sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Ini kita inginnya semua orang jadi lebih paham dengan apa yang sudah kita pelajarin bersama waktu kemarin-kemarin. Jadi saya sering mengibaratkan situasi dalam diri manusia itu ibarat sebuah gelas gitu ya. Dan kesiapan, kesanggupan, kemampuan kita menghadapi sesuatu secara psikologis, kondisi psikologis kita itu diibaratkan sebuah gelas. Artinya gelas yang kita miliki itu akan berukuran yang berbeda-beda setiap orang. Kenapa? Karena pasti setiap manusia itu berbeda-beda gitu ya. Manusia terbentuk dari masa lalu yang berbeda, manusia terbentuk dari pengalaman yang berbeda, manusia terbentuk dari keluarga, pendidikan, dan sekolah yang berbeda-beda. Artinya itu akan membentuk psikologis yang berbeda. Psikologis kita ibaratkan sebagai gelas, maka otomatis gelasnya pun akan berbeda-beda. Sayangnya,
kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa melihat secara kasat mata tentang kondisi psikologis kita. Otomatis kita nggak bisa lihat gelas kita. Kenapa? Karena itu tadi, psikologis bersifat kasat mata, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara empiris, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau indrawi gitu ya. Artinya gelas yang kita miliki, kita yakin itu ada, tapi kita kurang paham nih bentuk dan ukurannya seperti apa. Tapi yang pasti bentuknya akan sama untuk dirinya setiap saat di masa yang akan. Jadi setiap orang itu bentuknya akan seperti itu terus, gitu kan. Artinya kita pasti akan jadi tahu nantinya kapan gelas kita penuh. Kenapa? Kalau ukur gelas penuh itu nanti akan jadi salah satu cara kita memahami sebenarnya kapan kita sudah mulai tumpah kemampuan kapasitas kita menahan gelas itu. Artinya menahan isi dalam gelas itu. Gelas kita ini punya kapasitas tertentu. Kalau diisi air terlalu banyak maka dia akan tumpah. Seperti kondisi psikologis manusia juga gitu. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang sedemikian rupa banyak gitu ya. Dan ternyata gelas kita nggak cukup menampung itu, maka muncullah istilah burnout gitu. Nah, artinya bahwa kita perlu tahu siap-siap nih kalau misalkan kita kemarin pernah ngalamin yang namanya burnout, maka kita harus juga siap bahwa oh aku kalau udah burnout tuh kayak gini, sehingga ketika aku besok-besok ngalamin hal yang serupa artinya gelasku itu udah mulai penuh atau bahkan sudah mulai tumpah. Kan kalau kita ibaratkan itu sebagai sebuah gelas, pasti kalau gelas itu akhirnya tumpah, maka airnya akan membasahi meja kita gitu kan, membasahi buku di sekitarnya gelas itu, atau bahkan sampai titik terparahnya adalah itu kalau kena stop kontak, kena area-area yang mengandung listrik, kita akan konsleting gitu kan. Sehingga artinya gelas yang tumpah, diri kita sendiri yang tidak mampu menahan gelas itu, maka otomatis akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Bisa bikin orang kesal, bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang terluka bahkan karena kita lagi burnout. Nah, kemudian karena kita sudah paham itu, maka kita coba tarik ke belakang. Kok bisa kita jadi burnout? Karena kita tahu harusnya kapan si gelas kita itu sudah mulai penuh. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi sendiri, berarti kita perlu ngobrol sama orang yang lebih menguasai konten atau topik tentang burnout ini. Dan ketika kita di mahasiswa akhir pasti kita akan tahu kalau misalkan problemnya bukan cuma tentang masalah menyelesaikan skripsi, tapi juga tentang biaya gitu kadang-kadang. Kalau kita tidak selesaikan perkuliahan kita di semester itu, kita juga harus berpikir kira-kira dapat dari mana nih biaya yang kita gunakan untuk bisa menyelesaikan studi kita ini. Mungkin kita juga paham, mungkin ada beberapa situasi mahasiswa yang ngalamin, oh karena sudah diberitahu sama orang tua kita semester ini cuma sampai semester ini doang nih, mama papa bisa membiayain kamu kayak gitu. Dan atau mungkin situasi yang lain juga mungkin oh karena kita based on scholarship beasiswa, ya beasiswa juga ngingetin kalau ini semester kita buat ngebayarin buat kuliah kita dibiayain sama beasiswa. Jadi semester depan kalau masih molor maka kita harus cari sendiri. Nah itu jadi kepikiran lagi, kalau biayanya tidak dibiayai saya cari kerja di mana? Masalah baru lagi, artinya skripsi, kemudian pembiayaan, kemudian belum lagi kita ketemu sama dosen buat bimbingan. Memuaskan dosen pembimbing untuk bisa sesuai sama keinginan dia, artinya tulisan kita bisa di level standarnya dia, itu juga tidak mudah. Itu jadi sebuah permasalahan baru lagi, stres baru lagi. Jadi ada 4 sudah. Selain itu, kemudian kita juga jangan-jangan juga punya hubungan gitu kan. Misalnya, oh kita punya pacar, kita punya kasih. Nah, itu juga bermasalah juga karena apa? Karena kita diminta untuk fokus sama skripsi, ternyata dia juga minta kesediaan kita untuk meluangkan waktu lebih banyak buat sama dia. Itu masalah baru lagi. Artinya, sekian banyak permasalahan dalam hidup kita itu belum tentu muat di dalam gelas yang kita miliki, gitu kan. Nah, artinya kita harus selesaikan satu-satu tuh. Nah, kadang kebanyakan dari kita tuh nggak suka nyelesain masalahnya langsung, tapi sukanya menghindar, nggak bales chat. Atau mungkin kita bilang kalau diri kita nanti dulu buat ngerjain skripsinya lagi, nunggu moodnya dulu atau mungkin nanti deh, kan ini kan masih bulan pertama, mungkin bulan kedua aja aku baru mulai ngerjain. Ya, akhirnya numpuk terus semua permasalahan yang nggak diselesaikan itu numpuk, akhirnya bikin daya tampung dari gelas kita juga nggak bisa optimal.
Nah, itu yang kadang kita harus sadari bahwa, oh, aku tuh punya kapasitas nggak maksimal gitu. Kapasitas gasku sekian karena masalah juga banyak, akhirnya biasanya bisa nampung, beras kita tuh bisa nampung 5 liter, karena ada masalah yang belum terselesaikan, jadi cuma bisa nampung 2 liter lagi nih. Kalau nggak aku selesaiin dulu yang di bawah-bawah yang mengendap, itu maka nggak akan bisa selesai. Atau nggak bisa nampung dengan baik nih. Akhirnya muncul burnout itu tadi. Gitu kan. Jadi malas, jadi kurang minat buat ngerjain apa-apa. Untung cuma minat, nggak kehilangan minat. Untung cuma itu. Kalau misalkan lebih dari itu, artinya kamu bisa sampai ke level yang lebih parah. Nggak cuma sekedar kehilangan minat, ya jadi kamu benar-benar yang melakukan hal-hal yang di luar kepribadianmu, di luar karaktermu, yang bikin orang kesel mungkin, coba menjadi orang beda, atau mungkin bahkan bisa sampai ya itu omongan kita karena kita lagi burnout nyakitin orang lain, bahkan kita atau kekasih kita, apapun itu, bahkan kita bermasalah sama dosen mungkin gitu, atau mungkin kita bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang kriminal gitu. Nah, itu sangat memungkinkan terjadi. Nah, karena burnout yang sudah keluar dari area kapasitas normal kemampuan kita menahan, itu maka akan jadi sesuatu yang sangat merugikan buat diri kita dan lingkungan sekitar kita. Kalau tanya gimana, ya memang harus selesaikan. Belajar untuk mengukur kira-kira, oh kalau ini, mungkin kita bikin list dulu dong. Aku lagi mikirin apa sih, tulis satu-satu. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, maka aku harus selesaikan. Jadwalin kapan menyelesaikan itu, cari solusinya gitu kan. Kalau memang sudah diselesaikan centang, maka kita jadi lebih lega. Jadi satu permasalahan selesai, maka kapasitas storage-nya kita, gelas kita jadi lebih ada ruang untuk kita bisa menyimpan permasalahan yang lain kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mbak Jeki Live ya. Iya mas, kejawab. Tapi aku jadi timbul pertanyaan baru nih. Karena yang dibilang tadi tuh cukup relate kan sama aku. Karena banyaknya tumpukan masalah. Nah ini pertanyaan barunya nih kayak, gimana sih kita biar tahu tuh kayak masalah yang urgent yang harus dikeluarin satu persatu begitu. Oke, dilihatnya dari skala prioritasnya pasti ya. Seberapa besar magnitude permasalahannya kalau kita nggak selesaikan, itu juga harus kita bayangkan. Jadi kenapa kita taruh dia diletakkan di prioritas pertama, kita anggap urgent, karena memang itu yang paling mendasari semuanya, atau itu kalau tidak kita selesaikan maka akan merambat ke yang lain-lain. Jadi untuk bisa tahu mana yang diselesaikan lebih dahulu, memang kita harus tahu impact-nya. Kalau kita nggak selesaikan ini, kita akan bermasalah sama siapa aja sih. Maka mungkin bikin itu tadi saya bilang tadi, bikin listnya gitu. Kalau memang dari list itu kita coba ukur masalah yang sudah kita temukan, misalnya ada 5. Nah, nggak usah diurutin dulu, diukur dulu. Nah, nomor 1 ini kalau nggak aku selesaikan, itu siapa saja yang bakal tersakiti itu, atau siapa yang bakal dirugikan. Pasti termasuk dirimu sendiri, orang yang lagi bermasalah sama kamu, terus siapa lagi. Nah, itu dibikin listnya. Nah, semakin banyak orang yang terkena imbas dari permasalahan itu yang nggak selesai-selesaiin sama kamu, itu maka itu jadikan prioritas pertama untuk selesaikan gitu. Jadi itu kadang kita caranya seperti itu untuk menentukan mana yang lebih prioritas, untuk cara yang paling ini ya, paling masuk akal. Maksudnya buat kita yang barusan pertama kali membuat sebuah list prioritas penyelesaian permasalahan, maka itu yang paling mudah dilakukan. Lalu percayalah bahwa ketika kamu menyelesaikan permasalahan yang pertama, yang paling berat atau yang paling urgent atau paling punya impact paling besar buat hidupmu, itu nanti akan bisa merembet ke yang lainnya. Maksudnya akan memberikan sumbangsi positif ke permasalahanmu yang lainnya, nemuin solusi-solusi yang berikutnya gitu, dan saling berkaitan biasanya seperti itu. Dan jangan lupa gini, ketika kamu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan, jangan lupa untuk bisa berdiskusi sama orang lain.